Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan yang terus berlanjut hingga perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan yang pertama datang dari BRMS pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 374, resistennya hingga ke 428. Perbankan big cap tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya juga direkomendasikan buy 4090 hingga ke 4300. Dari retail ada Aces juga direkomendasikan buy 740, resisten hingga ke 820 dan terakhir dari energi ada Raja direkomendasikan buy 1840 hingga ke 2360. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Daniel, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke BRMS. Pak Daniel, hari ini berbalik arah melemah Pak untuk BRMS. Sementara dari catatan fundamental kinerja kuartal ketiga mereka baru saja rilis dan itu mencatatkan kinerja yang cukup positif. Analisis Anda untuk BRMS buy di level berapa? Baik, untuk BRMS sendiri kita merekomendasikan untuk bisa buy on support, di mana support yang bisa kita lihat dari sisi teknikal ada di kisaran level 374. Jadi mungkin untuk entry-nya bisa masuk di trapping di level 380, 390 dan juga hingga 400. Ini adalah level entry yang cukup baik untuk diperhatikan karena kita melihat dari sisi indikator stokastik di sini sudah mengarah ke oversold. Sehingga ini adalah level-level entry yang cukup menarik untuk diperhatikan oleh para investor. Dan juga dari sisi lain kita melihat di sini koreksi yang terjadi sepertinya juga sudah mulai berkurang begitu karena memang penguatan daripada BRMS kemarin ini didukung oleh sentimen fundamental begitu daripada BRMS dan juga penguatan harga emas. Namun kita melihat ketika ada penurunan harga emas koreksi mulai terjadi hingga kemudian BRMS ini sempat menyentuh level 390. Nah, saat ini kita melihat dari pergerakan harga emas sendiri sudah kembali berbalik menguat, mendekati level 2650. Ini menjadi salah satu sentimen yang cukup baik juga yang bisa menopang pergerakan daripada BRMS. Ada potensi ke 500-an kembali tidak Pak secara intraday, paling tidak sampai dengan akhir tahun nanti? Untuk menyentuh level 500 sendiri ini sepertinya masih cukup berat untuk untuk terjadi di BRMS karena kita melihat ada level resisten yang sangat kuat di sini di level Rp490 per unit sahamnya. Volumenya cukup besar terjadi ketika pergerakan harga sahamnya mulai menyentuh titik-titik tersebut. Jadi yang kita ragukan adalah ketika nanti pergerakan harganya sudah mulai menyentuh level 490 sepertinya akan terjadi tekanan jual yang cukup besar kembali. Oke, dari BRMS kita beralih ke saham pilihan kedua dari perbankan big cap. BBRI juga direkomendasikan buy. Sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya di antara 4 perbankan big cap, Sukor Sekuritas lebih merekomendasikan untuk BBRI. Dari sisi kinerja, posisi laba termasuk salah satu yang terbesar ini Pak Daniel, tapi secara teknikal tidak berimbang sepertinya dari sisi fundamental juga dari posisi teknikal. Sebenarnya apa yang menyebabkan asing gencar jualan untuk BBRI? Apakah prospeknya tidak bagus atau ada kekhawatiran ataupun kecemasan-kecemasan tertentu Pak Daniel? Baik, koreksi yang cukup dalam terjadi di BRMS ini kita lihat BBRI Pak? Iya, BBRI. Koreksi yang cukup deras terjadi memang kita lihat ketika MSCI mulai melakukan rebalancing. Karena kita melihat dari sisi dividen dan juga dari sisi pertumbuhan laba dan lain sebagainya semuanya masih menunjukkan adanya
growth atau pertumbuhan, sehingga koreksi yang terjadi saat ini kita lihat sebagai satu peluang begitu ya. Kita melihat emiten ini sudah lumayan cukup terdiskon. Kita melihat dari sisi PBV kita bandingkan dengan beberapa bank besar lainnya juga dikatakan ini tidak cukup mahal begitu, bahkan berada di bawah PBV beberapa peersnya. Dan dari sisi teknikal kita juga melihat sudah sangat dekat dengan level-level support kuat tahunan di 4090 4100 dengan indikator stokastik yang mengatakan di sini sudah sangat oversold tentunya. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor kami dari Sukor Sekuritas merekomendasikan BBRI ini untuk buy on support. Di level berapa Pak? Bisa diulang kembali? Di level 4150, 4100 hingga 4150. Iya, penutupan hari ini untuk BBRI pemirsa ini ditutup di level 4170 melemah di 1,88%. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Daniel. Dari retail ada Aces ini. Analisis dan pertimbangan Aces masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Karena kita melihat di sini kembali dari sisi teknikal, pola yang terbentuk dari emiten Ace Hardware ini sudah mendekati level supportnya yang berada di kisaran level 740, 750, dan kemudian juga kalau kita lihat di sini level resistennya pun juga ada di kisaran 820. Jadi sebenarnya pola yang terjadi yang terbentuk di sini adalah koreksi yang dikatakan koreksi yang terjadi dengan volume yang cukup kecil begitu, dan juga sudah terjadi pola oversold di sini terlihat dari indikator stokastik. Jadi kita hanya akan menantikan adanya pembalikan arah apabila pergerakan harganya sudah akan menyentuh di support kurang lebih 740. Kita rekomendasikan buy on support juga di kisaran 740 hingga 720 hingga 740. Baik, penutupan hari ini di 755, melemah di 1,95%, tinggal beberapa poin lagi untuk buy on support untuk Aces di 740. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir untuk Raja. Pak Daniel, analisis dan pertimbangannya. Dalam beberapa waktu terakhir, Raja mengalami penguatan signifikan, kemudian koreksi cukup dalam, dan kondisi ini berulang, terutama dalam perdagangan beberapa pekan terakhir. Analisisnya untuk Raja. Raja ini terjadi penguatan yang sangat signifikan karena tentunya narasi di capital market di Indonesia banyak yang mengatakan bahwa akan terjadi spin dan sebagainya. Kemudian inilah yang membuat para investor banyak sekali membeli dan juga bertransaksi pada emiten Raja. Namun demikian belum ada konfirmasi yang cukup signifikan dari emiten sehingga kita melihat adanya koreksi di sini yang akhirnya pergerakan harganya sudah mematahkan MA20 dari emiten Raja sendiri. MA20 ada di kisaran level 2060, saat ini pergerakan harga ditutup di level 2010. Sehingga namun kedepannya emiten ini masih cukup menarik untuk diperhatikan oleh para investor, melihat isu yang beredar yang terjadi di pasaran juga, dan juga melihat dari sisi volume, pembentukan volume yang semakin hari semakin tinggi dari emiten ini. Dan juga dari indikator stokastik kita melihat sudah mendekati level oversold, namun saat ini belum waktu yang terbaik untuk membeli, sehingga kami merekomendasikan untuk membeli di level support di kisaran 1780, buy on support di 1780 hingga 1750. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRMS, BBRI, Aces, dan Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Daniel, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, tekanan semakin dalam, di mana indeks harga saham gabungan melemah di 0,95%, hampir di 1%, pemirsa, ditutup di level 7.046.986. Intraday terendah hari ini di 7.041.342, level tertinggi hari ini di 7.153.030.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua. Seperti MNC 36 tertekan di 1,79%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,38%, LQ45 mencerminkan posisi indeks harga saham gabungan hari ini juga tertekan dalam di 1,51%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Energi masih memimpin penguatan tapi sudah mulai terbatas hanya di 0,43% di penutupan sesi kedua. Teknologi menguat tipis di 0,04%. Konsumsi non-primer melemah di 2,69% dan keuangan tertekan cukup dalam di 1,37%. Kita beralih ke saham-saham yang hari ini menguat signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari pertambangan batubara ada Adaro, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat di 2310. PTRO hari ini melaju kencang, ditutup di zona hijau 21.875. UNTR juga melaju di 27.400 dan Pegas ditutup menguat di 1.570. Ke grafis selanjutnya saham-saham yang justru hari ini menjadi pemberat pemirsa didominasi oleh saham-saham perbankan big cap sepertinya. BBRI tertekan di 4.170, BBCA melemah di 9.750, BMRI di 6.000, BRMS di 398. Sementara nilai transaksi dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Daniel, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke Medan. Ini ada Bapak Kasmudin. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BBRI. Sebenarnya sudah kita ulas tadi. Kita review singkat saja Pak Daniel, BBRI Pak. Potensi balik arah sampai akhir tahun ataupun mungkin target sampai dengan akhir tahun untuk BBRI. Baik, untuk BBRI target kita ada di gap yang terjadi yaitu di level 4.300 hingga level 4.350 di sini, di mana tentunya hingga akhir tahun nanti BBRI masih kita lihat berpeluang untuk menutup gap tersebut karena dari sisi indikator stokastik di sini kita melihat sudah terjadi pola oversold dan juga pada indikator MACD sendiri di sini terlihat akan terjadi pola pembalikan arah menjadi golden cross. Baik, dari Medan Bapak Kasmudin. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Daniel. Bapak Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham MDKA Pak. Nyangkut di 1925. Penutupan hari ini flat Pak Daniel di 1840. Baik, untuk MDKA sendiri juga di sini terjadi pergerakan yang memang tidak sesuai dengan harga emas acuan, begitu karena di sini terjadi pola three black cross atau pola bearish continuation di mana pelemahan sepertinya akan terjadi dan juga di sini kita melihat untuk pergerakan daripada MDKA akan mengikuti pergerakan dari MA20 begitu, jadi sepertinya akan terjadi pelemahan lebih lanjut, namun demand yang cukup baik yang perlu diperhatikan oleh investor MDKA di sini secara teknikal kita perlu melihat karena memang sudah terjadi tren yang patah di sini sehingga level-level yang support selanjutnya yang dapat dilihat adalah di level 1.700 hingga 1.750. Baik, kita ke Bali Pak Daniel, ada Ibu Shoba. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom Pak. Sudah direkomendasikan masuk tidak? Fluktuatifnya cukup tinggi, tampaknya sulit Telkom untuk balik ke 3.000-an. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk trading atau lebih ke arah buy and breakout untuk Telkom ketika menembus level resisten tertentu Pak Daniel? Baik, saat ini untuk Telkom sendiri sangat baik tidak untuk trading tapi untuk hold jangka menengah hingga jangka panjang karena kami melihat adanya gap di sini yang terbentuk di level 2.970 begitu yang pada saat itu berada pada MA5 daripada Telkom sendiri dan saat ini
Telkom bergerak sedikit di bawah level MA5, yaitu berada di level 2680, sehingga kita melihat memang dari sisi volume, pembentukan volume juga sudah mulai terbentuk untuk emiten Telkom, sehingga pola yang terbentuk saat ini sepertinya terjadi pola bullish flag yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Namun memang kami melihat dari sisi volume akan terjadi pola penguatan pada emiten Telkom dan juga berpotensi menutup gap di level kurang lebih 2.970. Baik, selanjutnya menanyakan saham PANI, Pak Daniel. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah direkomendasikan ambil posisi tidak? Hari ini tertekan cukup dalam setelah pekan lalu menembus di 15.700-an, Pak. Baik. Untuk PANI sendiri kami melihat ada level support di kisaran level kurang lebih 14.000 yang terbentuk di beberapa hari yang lalu dan beberapa pekan yang lalu. Apabila koreksi lebih lanjut terjadi, maka pergerakan harga kemungkinan akan mengarah ke level 14.000. Ada volume yang cukup kuat yang menopang pergerakan harga PANI di level 14.000, sehingga pada saat ini kita melihat sepertinya emiten PANI ini pergerakan harganya ingin membentuk base baru, namun masih perlu dikonfirmasi. Baik, jawaban untuk PANI tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak Daniel, tapi waktu kita cukup terbatas. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di perdagangan sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Daniel, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Daniel Wiguna, Head of Online Trading Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.